Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan asesmen. Asesmen adalah proses memperoleh data atau informasi dari proses pembelajaran dan juga dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses belajar. Prinsip asesmen dibagi pada dua tahapan. Yang pertama, alur asesmen dan prinsip asesmen itu sendiri. Alur asesmen dibagi menjadi tiga tahapan. Yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi. Pada tahapan persiapan tentunya dibentuk dulu komite pembelajaran yang terdiri dari kepala sekolah, pengawas sekolah, perwakilan guru yang mengikuti pelatihan pembelajaran, kemudian komite pembelajaran memfasilitasi in-house training pada seluruh guru di sekolah tersebut. Lalu kepala sekolah juga memfasilitasi pembentukan komite sekolah dan memfasilitasi penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan. Dalam tahapan pelaksanaan kita harus menetapkan capaian pembelajaran, kemudian posisi peserta didik di awal dan di akhir siklus pembelajaran, kemudian merefleksi dan menetapkan tujuan belajar, memilih perangkat ajar dan aktivitas pembelajaran, lalu mengasosialisasikan atau target dan keterlibatan orang tua serta pelaksanaan pembelajaran untuk memonitoring kemajuan belajar. Tahapan yang ketiga yaitu evaluasi. Kita akan melihat target belajar peserta didik, kemudian dukungan orang tua terhadap target belajar, bagaimana kinerja komite belajar. Selanjutnya prinsip asesmen terbagi 5 tahapan. Yang pertama terpadu, adanya tujuan, adil, valid, dan terpercaya. Tujuan, instrumen, teknik, dan laporan. Kemajuan kemudian kita masukkan pada asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan dengan cara yang spesifik untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Asesmen diagnostik terbagi pada 3 tahapan. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, analisa hasil, yang ketiga, tindak lanjut. Pada tahap perencanaan terbagi lagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama pelaksanaan, yang kedua materi asesmen, yang ketiga soal sederhana. Dalam tahapan pelaksanaan bisa dilakukan dengan 3 tahapan, bisa secara tatap muka atau luring, dan bisa dengan daring ataupun PJJ dan penugasan. Pada tahapan kedua ialah materi asesmen. Setelah kita melakukan pelaksanaan pada tahapan pertama, kemudian kita melaksanakan materi asesmen yang tentunya kita buat atau rancang untuk menentukan materi apa yang kita lakukan dalam kegiatan asesmen. Tahapan yang ketiga adalah soal sederhana. Soal sederhana terdiri dari 4 tahapan. Pertama, subtopik, kemudian 2 soal sesuai dengan kelas, 6 soal 1 tingkatan di bawahnya, kemudian 2 soal 2 tingkatan di bawahnya. Tahapan kedua dari asesmen diagnostik ada analisa hasil. Setelah kita melaksanakan perencanaan, kemudian kita sudah melakukan pelaksanaannya materi asesmen dan soal sederhana, dan kita menganalisa hasilnya. Tahapan ketiga, tindak lanjut. Dalam tahapan tindak lanjut terbagi 3 tahapan. Pertama, bagi peserta didik, yang kedua, penilaian pembelajaran, yang ketiga, ulangan diagnostik. Dalam tahapan tindak lanjut tadi membagi peserta didik kita bagi dalam 2 tahap, diajarkan oleh guru les tambahan atau diberi bimbingan tambahan dari guru mapel masing-masing. Sekian, terima kasih, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.